Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Oke, karena hari ini kita harus tetap semangat meskipun lagi puasa ya. Dan ngomong-ngomong masalah puasa, aduh, sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir ya. Aduh, kadang-kadang waktu teh ya terasa cepat banget gitu. Baru kemarin kita munggahan, sekarang udah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan gitu ya. Dan sangat sedih rasanya Ramadan nanti sebentar lagi meninggalkan kita. Aduh. Oke, sebenarnya waktu akan tetap berjalan ya. Mau kita sedih, mau kita senang juga sama. Yang pasti ada momen-momen di akhir Ramadan, apalagi kalau bukan mudik ya. Nah, ngomong-ngomong masalah mudik nih, jadi buat teman-teman yang mau mudik, saya mau pesen nih, mau mengingatkan buat teman-teman yang mau mudik, terutama yang paling penting nomor satu ya. Yang paling penting nomor satu buat kalian yang mau mudik, pastikan bahwa kalian punya kampung halaman, oke? Karena kalau kalian tidak punya kampung halaman, mau ngapain, mudik kemana gitu kan? Iya, pastikan ini paling penting ini. Yang mau mudik, pastikan kalian punya kampung halaman, oke? Meskipun sebenarnya bisa ke kampung halaman siapa aja, tapi kan yang namanya mudik ke kampung halaman ya. Kalau ke kampung halaman orang lain bukan mudik namanya, tapi main, ya kan? Nah, itu pastikan tuh. Selain itu, itu yang paling penting. Yang berikutnya, mudik bawa kendaraan, ya kan? Bawa motor misalkan, ini terutama yang pakai motor nih. Motornya harus sehat ya, buat teman-teman semua ya. Harus sehat motornya, karena beda ya kita riding di tengah kota dengan mudik. Kalau mudik kan bisa dikatakan lebih ke endurance ya. Kalau riding dalam kota mah motor kayak apa aja masih bisa ya. Kalau mudik, nah di sini baru ketahuan nih, motor kita sering dirawat atau tidak, motor kita sehat atau tidak, ketahuannya pas mudik. Karena pakai motornya bukan lagi sejam atau setengah jam, tapi berjam-jam. Belum lagi nanti macet. Nah, terutama nomor satu ya, yang paling penting. Meskipun banyak, semuanya penting. Ini yang mau saya omongin penting ini. Jadi buat teman-teman jangan dulu skip ini. Saya mau ngomong kali ini mau ngomong penting saya ya. Tadi kan udah satu. Yang paling penting kalau mau mudik harus punya kampung halaman. Itu penting ya kan? Ini sangat penting. Lalu berikutnya motor ya. Kalau mau pakai motor nih, motornya harus hidup, jelas, harus nyala gitu ya. Lalu ini sebelum yang lain saya mau ngomongin rem dulu. Kampas rem kalau bisa jangan pakai imitasi lah, jangan pakai KW-KW-an lah ya. Ya kan? Meskipun ya sehari-hari misalkan kadang-kadang kita nakal pakai yang KW, pakai yang apa ada. Kalau sejatinya punya motor pasti kebeli spare part ya. Kalau punya motor gak kebeli spare part, itu namanya maksain ya. Motornya terlalu bagus, semampunya aja, sebisanya kita gitu ya. Nah, kapas rem pakai yang original. Karena apa? Karena di momen mudik itu kan berjam-jam, itu harus tahan temperatur gitu kan remnya. Kalau yang KW-KW kan kadang-kadang suka copot kampasnya, kadang-kadang juga suka ya copot lepas gitu ya, kadang-kadang juga macet remnya. Hati-hati tuh untuk yang dispet, untuk yang cakram, untuk yang tromol, hati-hati ya. Jadi itu rem itu paling utama tuh. Pastikan minyak remnya sudah diganti, dikuras, seal master rem, seal kaliper masih oke. Kalau yang kampas, terutama yang ini nih, yang tromol kan gak kelihatan tuh di dalam ya. Jangan sampai cuma di setting, habis gitu udah mentok, digeserin paha remnya. Aduh, jangan tuh ya. Itu di bagian rem. Kalau saran saya jangan pakai imitasi. Nah, lalu di bagian ban, nah itu ban jangan sampai, kalau seumpamanya masih pakai ban dalam, jangan banyak tambalannya ya kan. Pakai ganti aja dengan merek-merek yang terpercaya, kayak IRC ya kan, kayak apa lagi ya, banyak lah. Yang standar bawaan motor aja
Nah, lalu ban dalam itu ban luar jelas, jangan yang botak, jangan yang udah tipis, bahaya. Nah, ban itu kan. Lalu itu sekarang dari roda aja, bearing digoyang-goyangin ya dari kiri ke kanan. Bearingnya masih oke atau enggak, bukan diputar maju mundur ya, tapi dari kiri ke kanan. Itu cara ngecek bearing ya. Bearingnya pastikan pakai yang original juga ya, pokoknya gantinya partnya pakai yang original, biar ini baru tahu sekarang yang original atau enggak original. Ah bang, saya pakai imitasi aja nyampe ya, mungkin itu masih bagus kondisinya ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau imitasi itu tiba-tiba ada aja gitu. Ada misalkan tiba-tiba trouble gitu. Lalu kalau diganti kadang-kadang macet gitu. Nah, jadi kalau saran saya pakai yang original aja lah. Toh harganya terjangkau. Ah mahal, nggak mungkin lah. Kalau yang namanya mahal, saya bilang sekali lagi itu maksain beli motornya. Punya motor NMAX, harga spare partnya sudah disesuaikan lah, harganya segitu gitu ya. Misalkan pokoknya motor Mio harganya segitu, jadi sudah disesuaikan lah harganya mah. Itu bagian tadi ya, bagian ban, rem, roda. Lalu berikutnya ke bearing udah ya. Shock breaker pastikan tidak macet, tidak bengkok ya. Shock breaker dicek ada rembesan atau enggak, baik yang depan. Kalau yang depan ada rembesan, mungkin kalau masih ininya asoknya masih bagus, bisa diganti sealnya aja, sekalian diganti olinya. Dua-duanya harus ganti ya, kalau sok depan. Lalu sok belakang, nah kalau sok belakang kalau udah bocor harus diganti tuh soknya ya. Nah bang, bisa nggak diganti sealnya aja, tanyakan ke tukang seal ya, ke tukang ahlinya sok gitu. Jarang sih yang belakang biasanya diganti, kalaupun ada diganti sealnya biasanya nggak lama bocor lagi. Nah, lalu berikutnya itu bagian roda tuh ya. Nah, berikutnya bagian apa nih ya, rangka ya. Rangka berarti tadi shock breaker. Lalu pastikan komstirnya oke, ya kan. Cara ngecek komstir tuh sambil berhenti, lalu di rem depan. Ingat ya, rem depan, lalu didorong sedikit, ada bunyi truk di sini nggak? Ada kerasa krek di bagian komstirnya nggak? Kalau nggak ada, oh, berarti aman. Lalu kalau longgar gimana bang? Bisa di setel atau enggak? Sebaiknya jangan di setel ya, karena menurut saya ini ya, komstir tuh nggak ada istilah di setel, meskipun setelnya awal aja pada saat pasang, kurang kenceng atau kekencengan itu pada saat awal. Jadi kalau udah dipakai itu aus, baiknya diganti kalau komstir ya. Karena biasanya ketika longgar terus dikencengin, nanti pas belok malah ngunci ya, malah nggak enak, malah susah belok atau pengen belok sendiri. Itu komstir tuh. Sekali lagi seperti biasa pakai yang original aja lah, daripada yang lain tidak terjamin gitu. Mending pakai original aja yang sudah tahu lah, sesuai dengan spek motor gitu. Rangka ya, itu stangnya juga sama. Lalu sekarang di bagian sinyal ya. Wah, ini bagian sinyal nih. Lampu rem, lampu depan pastikan nyala, berfungsi dengan baik. Lalu instalasinya oke, jangan sampai kabelnya ada yang kekelupas, ada yang mau copot, soketnya kurang kenceng. Karena ketika perjalanan jauh itu panasnya beda, ya kan? Wah, padahal tadi berangkat bagus. Nah, itu kebanyakan kejadian tuh. Tiba-tiba di jalan rusak gitu. Karena ya nggak kuat lama gitu. Saya bilang beda perjalanan dalam kota dengan luar kota itu beda. Pengalaman saya dengan teman-teman yang waktu touring ya, motornya masih bagus, sering pakai dalam kota, jarak pendek-pendek gitu ya. Motornya oke, giliran pakai touring, waduh ternyata trouble, ininya lah, itunya lah. Langsung nyalahinnya ke bengkel, padahal bukan salah bengkel ya. Sekarang kita logikanya kan bengkel itu seperti dokter, lalu spare part itu seperti obat. Jadi tergantung kita mau beli spare part yang standar, yang original, atau yang ini, yang KW itu kan. Sekali lagi saya pesannya, kalau beli motor semampunya kalian yang sekiranya nanti bisa merawatnya. Jangan cuma beli tipe ini, maksain gitu ya, kebeli motornya tapi nggak bisa merawat, percuma juga, nanti motornya nggak sehat ya.
pakai NMAX tapi nggak keurus, nggak kerawat kan, waduh kayak gimana gitu ya. Misalkan kebeli motor bagus gitu, X-Max tapi nggak kerawat kan, waduh, mendingan beli motor sederhana aja misalkan ya, meskipun NMAX juga sama sederhana ya, misalkan dibanding harga NMAX sama Mio misalkan, mendingan beli Mio tapi keurus daripada beli NMAX nggak keurus gitu kan. Jadi patokan saya sih gitu. Nah, lalu berikutnya tadi udah ya bagian kelistrikan, pastikan bohlamnya, sistem sinyalnya oke, lampu sen oke. Pastikan ini yang jarang dicek nih, ketika direm lampu rem nyala nggak. Ini karena kadang-kadang sehari-hari kita ngadepnya ke depan, nggak tahu lampu rem tuh mati atau lampu ininya, lampu malamnya mati. Nah, jadi harus dicek tuh bagian sinyal-sinyal, dan pastikan kabel-kabelnya oke ya, belum getas, tertutup rapi gitu ya, jalur-jalurnya ya, jangan sampai ada yang kegencet. Itu dikelistrikan tuh. Lalu panel-panel ini berfungsi dengan baik, switch rem oke. Lalu berikutnya klakson. Nah, hati-hati tuh yang suka ditambahin, nyedot listriknya, hati-hati. Sistem pengisiannya sekarang, kiproknya oke, ya kan, spoolnya oke. Lalu apalagi, ya balik lagi ke jalurnya juga ya, pengisiannya masih oke. Minta dicek aja, kan kalian punya bengkel langganan. Nah, ini kadang-kadang gitu tuh, giliran mau lebaran baru mau diservis. Kenapa nggak dari dulu ya? Giliran lebaran mau diservis, dan ketika diservis pengen langsung bagus ya, kadang-kadang juga harus disesuaikan servisnya, servis general. Kalau servis ringan, motor udah seberapa lama nggak diservis, wah kacau gitu, langsung nyalahin. Padahal ini baru diservis kemarin, cuman masalahnya 10 bulan yang lalu nggak diservis gitu. Terus servisnya juga maunya yang servis ringan, nggak general gitu ya, susah ya. Jadi jangan cuman bisa nyalahin aja, tapi harus sadar diri motornya dirawat atau enggak. Lalu berikutnya apa? Pengepian berarti tadi ya, koil, ECU, CDI oke ya. Nah, yang nggak kalah penting ini cangklong busi. Hati-hati, karena ketika maju, ketika perjalanan jauh, cangklong busi itu rawan copot atau biasanya meleleh kepanasan, sehingga motor itu berbet kadang-kadang mati di jalan ya kan. Lalu berikutnya tadi busi ya, busi udah jelas, pakai busi yang merek standar, NGK, Denso ya. Bang, boleh nggak pakai racing? Silahkan. Kalau saya mah rekomendasinya yang standar aja lah, yang original ya gitu. Bang, kan ini original, mendingan pakai yang iridium yang lebih tahan panas. Yang original juga udah dites, jauh kuat itu. Bedanya dengan yang iridium yang kayak gitu, mungkin daya tahannya kalau misalkan yang original 10.000 kilo, yang itu bisa 15.000 kilo. Itu aja bedanya sebenarnya. Secara performa sebenarnya mirip-mirip aja, hampir nggak kerasa lah kalau dengan feeling mah ya, kecuali udah upgrade lain dengan tambah busi racing. Nah, itu lain cerita ya. Nah, itu udah tuh. Lalu berikutnya mesin, yang gak kalah penting tuh, mesin. Mesin, pastikan olinya baru ya, rutin diganti. Lalu di bagian knalpot, nah itu kelihatan tuh kesehatan motor. Di bagian knalpot, ini berisik woi, aduh. Di bagian knalpot kelihatan. Kalau di bagian knalpot banyak kerak hitam, dipastikan kompresi dan pengapiannya kurang maksimal. Biasanya itu settingan injektor atau settingan karburatornya mungkin terlalu basah, sehingga banyak sisa-sisa pembakaran. Itu biasanya hitam, kayak ada apa ya, jelaga hitam gitu ya. Kalau hitam ditambah dengan bintik-bintik seperti air, nah itu biasanya harus di sekir ya. Kalau seumpamanya kering tapi keluar asap tipis putih, nah itu biasanya ring sehernya ya kan. Biasanya ada asap juga. Kalau asapnya cuman dipanasin aja, pas dipanasin keluar asap, nah itu harus itu seal klep tuh, atau bisa ringnya mungkin lemah. Kalau misalkan pas dinyalain ngebul sedikit, lalu pas digas juga ada sedikit gitu, sedikit tipis, nah itu ring seher
Bloknya kalau masih bagus nggak usah diganti, tapi kalau baret ya harus diganti ya. Lalu setelan klep dipastikan aman, didengerin aja suaranya berisik atau enggak, kasar atau enggak gitu. Kalau hanya ini bisa dicoba di setel klep dulu gitu. Lalu apalagi ya? Nah, oh tadi saya lupa tadi bagian rangka itu. Bos arem ya. Bos arem, bearing arem itu pastikan harus oke ya, karena perjalanan jauh harus nyaman kita pakai motornya ya. Kalau nggak nyaman cepet capek nanti ya. Kalau cepet capek bisa mengganggu konsentrasi sehingga membahayakan diri kita. Oke? Sekali lagi rangkumannya, yang paling utama adalah buat teman-teman yang mau mudik, pastikan kalian punya kampung halaman dan cek motor kalian ya. Lalu berikutnya, jokinya yang gak kalah penting, joki nih. Kalau saya biasanya perjalanan jauh, minum itu wajib ya. Maksudnya stok air minum itu harus ada, air putih. Lalu saya minum vitamin C biasanya. Ya meskipun sebenarnya periodik sih, kalau vitamin C mah tiap minggu saya minum. Tapi biasanya yang paling mudah, saya ini bukan endorse ya. Yang paling mudah kayak bisa Sonsi, kayak permen-permen yang dimut gitu ya. Sonsi, lalu UC 1000 yang di botol beling kayak gitu tuh. Nah, jadi kayak gitu, cukup satu aja, jangan terlalu banyak nanti mah ya, karena itu asem banget tuh. Lalu juga saya biasanya kalau berhenti minum susu. Kalau saya mah susu kalau istirahat gitu ya, harus dimanjakan. Makanan-makanan kita tuh harus yang bernutrisi. Lalu saya sering makan coklat, saya mah ngemil coklat, karena kan kita ngerokok nih ya kan. Kopi mungkin sedikit aja. Gitu ya. Jadi nah ini karena udah nyampe Pleret nih, mungkin segitu dulu ya. Nanti saya sambung lagi deh. Kalau nggak cukup di satu konten, saya sambung lagi ya. Oke. Terima kasih sudah nonton. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat mudik buat teman-teman semua. Selamat sampai tujuan ya. Salam buat saudara-saudara di kampung halaman yang punya kampung halaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.